Qala al-musannifu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Masih masuk ke dalam bab najis dan cara menghilangkan najis. Wa ghuslu jamil abwali wal arwas. Dan adapun membasuh seluruh abwal pipis-pipis wal arwas dan kotoran-kotoran, walau kana meskipun ada apa pipis-pipis atau kotoran-kotoran min ma'kulil lahmi termasuk hewan yang dimakan dagingnya, wajibun itu wajib. Jadi membasuh seluruh pipis hewan, kotoran hewan, meskipun hewan tersebut yang dimakan dagingnya, maka membasuhnya tersebut adalah wajib. Artinya barang tersebut najis. Wa kaifiyatu ghuslin najasati, dan adapun membasuh najis, dan adapun cara membasuh najis, in kanat, apabila ada apa najis, musyahadatan itu terlihat atau dilihat bil aini dengan mata, wahia, dan adapun najis al musammatu itu dinamakan apa najis, bil ainiyati dengan najis ainiyah. Takunu, ada apa najis, bizawali ainiha, dengan hilang zatnya, wa muhawalati zawali awsofiha, dan berusaha menghilangkan salah satu sifatnya atau sifat-sifatnya, min ta'min dari rasa, au launin atau dari warna, au rihin atau dari baunya. Jadi di sini dijelaskan bahwa cara mencuci atau membasuh najis, apabila najis itu najis ainiyah. Najis ainiyah adalah sama juga najis yang terlihat dengan mata, yang tampak oleh mata. Maka cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan zatnya tersebut, ainiyah najisnya tersebut, dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya najis tersebut dari rasanya, warnanya, dan baunya. Kita lanjut. Fa'in baqiya, apabila tersisa to'mun najasati, apa rasanya najis, dorro, maka berbahaya. Jadi kalau seandainya orang membersihkan najis, salah satu sifatnya atau sifat-sifatnya, dan masih tersisa sifatnya atau rasanya atau warnanya, maka dorro itu berbahaya. Artinya tidak boleh dipakai atau digunakan. Artinya masih tetap najis. Au launun, atau masih tersisa warna, au rihun atau rih atau baunya atau rasanya. Asaro, yang sulit zawaluha, asuro, yang sulit zawaluhu, apa menghilangkannya sifat, lam yadur, maka tidak bahaya apa al mutanajis. Jadi di sini kalau seandainya sulit menghilangkan sifatnya atau salah satu sifatnya, maka tidak mengapa, tidak berbahaya. Kena kotoran namun sudah dibersihkan semaksimal mungkin, masih tetap ada warnanya, masih ada bekasnya, maka tidak mengapa. Wa in kanat najasatu, apabila ada apa najis, ghaira musyahadatin, najis itu tidak terlihat, wahia, adapun najis al musammatu itu dinamakan apa najis, bil hukmiyati dengan najis hukmiyah. Kalau ada najis yang tidak tampak oleh mata, tidak terlihat oleh mata, tidak dapat disaksikan oleh mata, maka najisnya najis hukmiyah. Nah, bagaimana cara membersihkan najis hukmiyah? Fayakfi, maka cukup jaryul ma'i, apa mengalirkan air, alal mutanajisi, atas benda yang terkena najis, biha dengan najis, walau marwatan wahidatan, meskipun satu kali basuhan. Jadi bedanya kalau najis ainiyah harus dihilangkan,
warna, rasa, dan sifatnya. Semaksimal mungkin harus hilang semuanya. Dan dibasuh tentunya. Kalau najis ainiyah, cukup mengalirkan air atas sesuatu yang terkena najis. Walaupun satu kali, aliran air. Summa istasna, kemudian mengecualikan al-musannifu, siapa musannif, minal abwali, dari termasuk pipis-pipis, kaulahu, pada perkataannya musannif, illa baula sobiyil ladhi, kecuali pipisnya sobi, bayi, alladhi, ya bayi, lam yakulit to'ama, yang belum memakan siapa bayi atau ama pada makanan. Jadi mengecualikan musonif pada pipis, kecuali pipis bayi yang belum makan makanan. Ai lam yatagozza, maksudnya adalah belum lam yatanawal, maksudnya adalah belum memakan atau mengkonsumsi makulan pada makanan, wala masyruban, dan tidak juga pada minuman, ala jihatit tagozzi, atas arah kenyang. Artinya semua pipis semuanya najis kecuali pipisnya bayi yang belum makan makanan atau minum-minuman atas arah kenyang. Maksudnya dia masih menetek pada ibunya, belum sesuatu makanan, belum minuman apapun, sesuatu minuman, maka dia hanya minum susu tok, maka ini cara membersihkannya beda. Fa innahu, karena sesungguhnya baulus sobi, maksudnya pipisnya bayi, yathuru, itu suci, biroshil ma'i alaihi, dengan memercikan air, alaihi, atasnya baulus sobi tersebut. Jadi cara menghilangkan, mensucikan baulus sobi, pipisnya bayi, tentunya bayi di sini bayi laki-laki, maka cukup memercikan air ke atas benda yang terkena pipis baulus sobi tersebut. Wala yushtaratu firosi, maka tidak disyaratkan firosi, di dalam percikan, sailanul ma'i, mengalirkannya air. Jadi tidak disyaratkan di dalam membersihkan pipisnya bayi laki-laki, tentunya tidak disyaratkan mengalirkan air, cukup dipercikan saja. Fa'in akala sobiyu, maka jika memakan as-sobiyu, siapa bayi, atau ama, pada makanan, ala jihatit tagodzi, atas arah kenyang, gusila, maka dibasuh, bauluhu, pipisnya bayi, qot'an, secara pasti. Jadi kalau Anda seorang bayi telah memakan makanan, telah minum minuman yang ada tentunya di sekitarnya atau di dunia ini, maka dibasuh pipisnya bayi tersebut secara pasti, tidak cukup dipercikan. Wa kharaja, dan mengecualikan atau keluar bisobiyyi, dengan bayi as-sobiyatu, wa kharaja, maksudnya adalah mengecualikan pada bayi perempuan, wal hunsa, dan bayi jenis kelamin ganda. Pagusila, maka dibasuh, min bauliha, dari pipisnya bayi perempuan. Jadi kalau bayi perempuan, walaupun dia masih kecil, maka harus dibasuh, walaupun tidak seperti bayi laki-laki. Bayi laki-laki cukup dipercikan, tapi kalau bayi perempuan maka tidak cukup dipercikan, maka harus dibasuh. Wa ishtaratu, dan disyaratkan, fi ghuslil mutannajjisi, di dalam membasuh barang yang terkena najis, urudul ma'i, datangnya air, alaihi, atas mutanajjis, in kana, apabila ada al-ma'u, air, qalilan, itu sedikit. Jadi kalau airnya sedikit, dia harus atau disyaratkan cara membersihkannya adalah dengan cara mendatangkan air, bukan air tersebut didatangkan, tapi mendatangkan air. Dibasuh
airnya dituangkan. Didatangkan air kepada benda yang terkena najis tersebut. Itu harus jika airnya tersedikit. Fa in ukisa, apabila dibalik ghuslul mutanajis, lam yathur, maka tidak suci al mutanajis. Jadi kalau seandainya dibalik, artinya kita mendatangkan airnya sedikit, kita mendatangkan sesuatu yang mutanajis ke dalam air tersebut, maka tidak dapat mensucikannya atau tidak suci. Ammal ma'ul kasiru, adapun air yang banyak, fala farqa, itu tidak ada beda, itu maujud, maksudnya tidak ada perbedaan. Baina kaunil mutanajisi, di antara keberadaannya barang yang terkena najis, waridan au maurudan, itu datang maupun didatangkan. Jadi kalau andai kata ada air banyak, itu tidak ada beda, maupun airnya datang sendiri atau benda najis tersebut mendatangkan air, maka tidak ada beda, dua-duanya sah atau telah mencukupi membersihkan atau menghilangkan benda yang terkena najis tersebut. Tapi kalau airnya sedikit, maka air tersebut harus mendatangkan benda yang terkena najis. Kalau airnya banyak, kita boleh memilih mau didatangkan atau mau mendatangkan pada hal benda yang terkena najis. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.